Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Has dengan NIM 1056411074118. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Pertahanan dan Keamanan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan poin hasil bacaan artikel dan saya akan mengaitkan dengan penemuan drone bawah laut di Kepulauan Kabupaten Selayar. Setelah saya membaca poin penting terhadap artikel, perubahan paradigma pertahanan Indonesia dari pertahanan teritorial menjadi pertahanan maritim. Kita mengetahui bahwa pertahanan negara merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya, wilayahnya, dan sistem politiknya dan ancaman negara lain. Sebelum Indonesia melakukan perubahan paradigma pertahanan maritim, terlebih dahulu sedikit kita mengupas tentang pertahanan teritorial. Pertahanan teritorial di Indonesia lebih dikenal dengan istilah komando teritorial atau disebut koter. Lalu ia muncul dari doktrin pertahanan yang disebut dengan Sisanta atau sistem pertahanan semesta. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pertahanan Indonesia yang berlaku sekarang, yaitu pertahanan maritim. Perubahan paradigma dari koter atau komando teritorial ke pertahanan maritim juga membutuhkan transformasi postur pertahanan Indonesia melalui strategi pengembangan kekuatan maritim regional di kawasan Asia Timur. Untuk menjadi sea power, suatu negara harus memenuhi dua kriteria. Ada dua kriterianya. Yang pertama, adanya anggaran belanja angkatan laut yang signifikan, setidaknya sama dengan 50% total anggaran belanja di suatu kawasan. Kedua, anggaran tersebut menjelma menjadi kapal perang yang setidaknya sama dengan 50% total kapal perang di Asia Timur. Kemudian kita masuk ke poin-poinnya. Setelah kita sama-sama memahami poin-poin penting tentang perubahan paradigma pertahanan Indonesia, di sini saya akan mengaitkan tentang kasus drone bawah laut atau disebut Seaglider, ya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara detail apa sih itu Seaglider. Nah, Seaglider adalah kendaraan bawah air atau otonom yang disebut AUV yang dikembangkan untuk pengukuran berkelanjutan dan jangka panjang parameter atau oceanography. Seaglider ini dapat juga diartikan alat pengumpulan data yang andal dan menggabungkan sensor eksternal yang terus memindai laut untuk menentukan sifat air atau lingkungannya. Nah, Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah, angkat bicara terkait penemuan drone bawah laut atau Seaglider yang sudah dijelaskan tadi di perairan Pulau Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak Nurdin Abdullah menyebut Seaglider tersebut sebagai mata-mata, namun sampai sekarang dia tidak secara spesifik menyebut pemilik Seaglider tersebut. Nah, berdasarkan penelitian TNI Angkatan Laut selama 1 minggu, Seaglider yang ditemukan tersebut berukuran 2,25 meter, terbuat dari aluminium dengan 2 sayap atau propeller, serta antena belakang. Di badan Seaglider terdapat instrumen yang mirip kamera. Meski demikian, santer disebutkan Seaglider tersebut milik Cina. Ini santer. Seperti diberitakan media luar negeri, Naval News, The Guardian, Independent, hingga ABC News. Ada pula analisis viral di media sosial dari akun @jatosin yang dikutip Naval News dan The Guardian. Saya berargumen bahwa peran pertahanan negara dengan penemuan drone bawah laut harus lebih sigap karena seperti yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,
Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, ya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Ya, demikian video pemaparan artikel ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.